Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas, mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuk dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sampai berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita tadi dari Mazmur pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, diberi tema berdoa dan harapan. Berdoa dan harapan. Mazmur pasal 10 merupakan ungkapan hati Daud di tengah kesulitan dan ketidakadilan yang dialami oleh umat Tuhan. Dalam konteks sejarah, Daud menghadapi penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Dan Mazmur ini mencerminkan seruan kepada Tuhan untuk intervensi dan memohon keadilan. Mazmur ini dimulai dengan pertanyaan di dalam ayat yang pertama yang bunyinya, mengapa Tuhan tampak jauh di saat kesulitan? Daud mengamati orang jahat yang bermegah dan merugikan orang lemah.
di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam penggambaran ini, Daud menyoroti karakter jahat yang merendahkan orang lain, mengabaikan Tuhan, dan bersikap sewenang-wenang. Namun Daud juga mengingatkan bahwa Tuhan melihat semua ketidakadilan di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan menjadi tempat perlindungan bagi orang yang tertindas dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Daud menegaskan keyakinan bahwa Tuhan akan mendatangkan keadilan dan memulihkan orang-orang yang terinjak. Dari bacaan kita, Mazmur pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kepedihan dalam doa. Mengungkapkan keluhan dan kesedihan kepada Tuhan adalah bagian dari iman. Tuhan mendengar suara kita, bahkan ketika kita merasa terabaikan. Yang kedua, pengamatan Tuhan. Meskipun ada penindasan, kita diingatkan bahwa Tuhan melihat semua tindakan jahat dan akan menegakkan keadilan pada waktunya. Yang ketiga, kekuatan harapan. Kita diajarkan untuk tetap berharap karena Tuhan adalah pembela orang yang tertindas dan tidak akan membiarkan ketidakadilan berlangsung selama hidup kita. Yang keempat, panggilan untuk bertindak. Ketika melihat ketidakadilan, kita diundang untuk berdoa dan berusaha melakukan perubahan, menjadi agen keadilan bagi sesama, dengan harapan bahwa kita tidak melakukan hal-hal atau menjadi pelaku dari ketidakadilan itu sendiri, tapi kita menjadi agen keadilan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 10 mengajak kita untuk berdoa dengan tulus di tengah kesengsaraan. Yakinlah bahwa Tuhan selalu mendengar dan melihat keberadaan hidup kita. Dalam menghadapi ketidakadilan, kita perlu mengingat bahwa Tuhan adalah perlindungan kita dan akan mendatangkan keadilan bagi mereka yang teraniaya. Mari kita terus berpegang pada harapan, bersandar pada Tuhan, dan berkomitmen untuk menjadi suara bagi yang tak bersuara, sehingga kita dapat membawa perubahan dalam dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang terus menyuarakan keadilan dan menjadi pelaku-pelaku keadilan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.